Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya. Di video kali ini kita masih akan membahas mengenai Moodle. Cuman secara khusus di video ini nanti kita akan coba membahas bagaimana kalau kita ingin memberikan atau membuat soal yang ada equation. Ya, jadi mungkin ini lebih cocok untuk guru-guru yang mengajar eksak. Jadi yang biasanya banyak menggunakan simbol-simbol equation. Oke, kita mulai saja. Ini sudah ke halaman Moodle ya, dan sudah di halaman aktivitas. Langsung aja di sini akan saya tambahkan satu buah activity. Seperti biasa, tambah satu activity. Saya akan ambil kuis ya. Oke, ini misal ini hanya contoh ya. Penamaannya sembarang. Oke, kemudian ini saya lewati saja, tidak terlalu terpakai untuk pembahasan kita yang kali ini. Oke, di sini langsung kita ke edit quiz. Oke, kemudian kita akan menambahkan sebuah pertanyaan seperti biasa. Saya pilih yang multiple choice. Oke, ini misalnya apa ya? Matematika misalnya. Nah, di sini di text box ini di bagian question text maupun nanti di bagian pilihan itu kalau kita perhatikan, nah ini ya, ada tanda panah ke bawah. Nah, ada banyak pilihan lain kalau ini diklik. Nah, salah satunya adalah equation. Equation itu, nah ini, equation editor. Itu ya, jadi mungkin bisa juga memang kalau nggak menggunakan equation editor ini, kita menggunakan gambar. Jadi terpaksa, ini kalau ini asumsinya kita membuat soal langsung pada Moodle. Ya, jadi tidak melakukan import soal. Jadi langsung membuat soal pada Moodle. Kalau membuat soal langsung pada Moodle, mungkin kalau kita tidak menggunakan ini bisa untuk equation, tapi agak sedikit ribet mungkin ya, karena equationnya harus kita crop sebagai image, sebagai gambar, kemudian kita insert, kita masukkan ke Moodle ini. Dan mungkin juga secara logika mungkin jadi lebih berat mungkin untuk waktu ngeload waktu menampilkan soal karena berupa gambar. Kalau di sini enggak, sudah disediakan kode-kodenya oleh Moodle sehingga kita bisa membuat soal yang mengandung equation ya. Oke, kita langsung saja di sini ya, saya klik equation editor. Nah, ini ada sangat banyak pilihannya. Ini operator-operator itu ya. Kemudian ini tanda-tanda panah. Ya, mungkin bisa dipakai juga untuk kimia gitu ya, untuk laju reaksi semacam itu ya mungkin. Kemudian ini juga ada simbol-simbol yang sering dipakai, alfa, beta dan sebagainya. Kemudian nah, ini yang lebih spesifik gitu ya. Ada pecahan, ada sigma, ada integral, ada akar dan sebagainya. Oke, kita langsung saja. Saya sudah coba ini ambil contoh. Nah, ini ya. Ini saya ambil dari Microsoft Word saja ini. Kita coba yang paling sederhana. A sama dengan PR kuadrat ya, rumus luas lingkaran. Maka di sini nanti yang kita ketik di sini ini berupa kode. Nah, tampilan hasil akhirnya itu akan muncul di bagian preview di bawah sini. Ya. Kemudian panah ini menunjukkan posisi kursor. Jadi nanti jangan bingung kalau muncul ada tanda panah di sini di tengah-tengah kode kita, itu menunjukkan kursornya kita di sini. Oke ya. Oke, kita coba tadi A sama dengan P tadi ya. P mana? P itu, nah ini.
pi. Nah ini ya, kalau di sini mungkin saya perbesar aja. Kalau di sini kan berupa kode backslash pi, tapi nanti ini hasilnya adalah seperti ini. Nah gitu maksudnya, pi kemudian r. Oh salah, oh iya, untuk memisahkan itu menggunakan kurung kurawal. Nah tadi kan barusan kalau langsung saya tambah r, nah nggak kebaca, dia nggak tahu apa nih kok pir gitu ya. Nah apa istilahnya ya, variabel. Nah variabel itu kita pisahkan, jadi kalau ini variabelnya berdiri sendiri supaya nggak campur dengan variabel lain, kita pisahkan dengan tanda kurung kurawal. Jadi seperti ini. Nah seperti itu gitu ya. Kemudian kuadrat. Nah tadi ada di advance, kemudian ada pangkat. Di sini memang nggak ada ya, khusus pangkat nggak ada, tapi kita bisa apa ya, mencontoh. Kita coba arahkan. Nah ini ya, mungkin saya perbesar lagi aja. Nah kalau saya arahkan ke sini, ini muncul kodenya. Nah itu, jadi untuk menuliskan integral seperti itu, kodenya adalah backslash int underscore a. Nah artinya apa? Artinya underscore itu kita pakai untuk membuat indeks yang turun ke bawah, yaitu underscore. Kemudian tanda apa? Tanda caping itu ya, B. Nah tanda pangkat itu menggunakan tanda caping seperti itu. Tuh, nah ini kemarin saya coba-cobanya seperti itu, nggak ada, saya cari khusus pangkat nggak ada, tapi nah saya coba contoh dari kode yang sudah ada. Nanti mungkin teman-teman juga bisa seperti itu, kalau mau mencari sesuatu yang nggak ada di sini bisa mencontoh, cari yang sudah kayak ini tadi misalnya, nggak ada pangkat khusus tapi kita bisa lihat di bagian integral, atau di sini juga sama. Nah itu ya, untuk pangkat menggunakan tanda itu, tanda apa sih, tanda caping gitu ya, tanda pangkat, simbol pangkat. Untuk indeks yang ke bawah itu menggunakan underscore. Oke, kita akan coba praktekkan di sini. Nah, seperti ini ya. Maka hasilnya akan, nah ini, A sama dengan PR kuadrat. Nah ini ya, ini tanda panah letak kursornya kita tadi. Nih, kalau kursor saya klik di sini, dia akan pindah ke depan. Nah, itu jadi nggak perlu abaikan aja yang tanda panah ini. Oke, itu untuk apa namanya, yang paling simpel ini ya, paling simpel untuk kuadrat pangkat. Oke, kemudian, nah kalau saya save, kalau saya simpan, maka di sini pun juga memang masih berupa kode, tapi nggak perlu khawatir. Apa namanya, nanti di preview soal itu sudah berupa seperti yang di preview tadi. Kita akan coba, mungkin ini saya kosongin dulu, nggak apa ya, bisa nggak ya, saya simpan. Oh harus diisi, nggak boleh. Oke baik, kalau gitu ini akan saya coba isi dengan simbol equation yang lain. Nah wah, ini sekarang kita akan coba yang kompleks, yang lebih kompleks lagi. X plus A dipangkatkan N, X plus A. Nah dia otomatis berubah jadi yang apa namanya, variabel ya, yang apa, yang italic. Yang italic dia otomatis berubah jadi italic. Kalau di equation kan, equationnya Microsoft Word kan kita bisa milih. Kalau kita nggak pilih yang tipe math, maka dia akan tetap tegak. Kalau ini dia otomatis berubah jadi miring. Oke, X plus A dipangkatkan N, caping N. Nah seperti itu, sama dengan sigma. Sigma tadi ada di advance ya. Nah ini sigma itu backslash sum, backslash sum. Belum ketik, backslash sum. Nah ini sudah muncul. Kemudian dia ada ini atas dan bawahnya tuh, apa saya lupa istilahnya. Maka ini kemarin saya cari nggak ada ya, atau ini sebentar, ini apa nih? Oh bukan. Nah ini kemarin saya coba, karena nggak ada yang persis di apa sih, di atas dan bawahnya persis, maka saya akalin ini pakai indeks dan pakai pangkat.
Nah, kalau nggak salah di Microsoft Word di equation juga saya pernah coba seperti itu, nggak ada di atas bawah, tapi sama dia langsung diarahkan ke yang agak condong gitu, yang nggak persis data tapi agak condong. Maka di sini bisa saya buat caping dia pangkat, walaupun bukan pangkat ya, artinya bukan pangkat. Ini n, itu kemudian underscore untuk indeksnya, k sama dengan 0. K sama dengan 0. Ups, oh iya, karena kan harus jadi satu ya, maka kita menggunakan tanda kurung kurawal. K sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kemudian NK, wah ini, oh ini ada di sini. Langsung diklik juga bisa ini, klik. Nah itu. Ininya N, ininya K. Nah seperti ini ya. NK, kemudian X pangkat K, X pangkat K, A pangkat N min K, kurung kurawal N min K. Nah seperti ini jadinya. Ini kodenya, yang bawah ini adalah hasilnya. Gitu. Oke. Saya simpan. Ini harus diisi semua nih. Oke, kemudian saya kira itu ya. Yang lain ini sama. Oh ini ada sama sih. Nah ada sigma. Oh tanda tidak hingga. Tanda tidak hingga itu. Ups, salah. Tanda tidak hingga. Oh ini ada ya, tanda tidak hingga. Oke, nah itu kodenya infinity ya, dari kata infinite atau infinity. Ini simbolnya. Oke, ini saya simpan. Oke, ini saya asal aja ya. 0. Oke, saya simpan. Nah, di sini juga sama, masih berupa kode ya, tapi kalau kita previewnya, nah ini. Nah, itu ya, muncul. Jadi pada ini kendalanya ini tadi ya, untuk yang sigma nggak ada yang persis atas sama bawah nggak. Cuma nanti kalau mungkin saya yang tidak menemukan ya, kalau ada yang menemukan bisa di share bagaimana. Cuman kemarin saya coba-coba nggak menemukan supaya persis ada di atas dan bawahnya. Oke, saya kira itu semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang terutama yang di bagian eksak ya, yang sering menggunakan equation, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa.